Taba'udan wa mutaba'adan fahuwa mutaba'idun wa dzaka mutaba'adun taba'ad tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun tamassa yatamassu tamassan wa mutamassan fahuwa mutamassun wa dzaka tamasa la tatamasa mutamasun mutamasun tawa'ada yatawa'adu tawa'udan wa mutawa'adan fahuwa mutawa'idun wa dzaka mutawa'adun tawa'ad la tatawa'ad mutawa'adun mutawa'adun tayamana yatayamanu tayamunan wa mutayamanan fahuwa mutayaminun wa dzaka mutayamanun tayaman la tatayaman mutayamanun mutayamanun yatalawa mutalawuman wa mutalawaman fahuwa mutalawimun wa dzaka mutalawamun talawam tatalawam mutalawamun mutalawamun tabayana yatabayanu tabayunan wa mutabayanan fahuwa mutabayinun wa dzaka mutabayanun tabayan tatabayan mutabayanun mutabayanun yata'ato ta'at wa muta'aton fahuwa muta'ati wa dzaka muta'aton ta'ato la tata'ato muta'aton muta'aton yatalaqo talaqiyan wa mutalaqon fahuwa mutalaqin wa dzaka mutalaqon talaqo la tatalaqo mutalaqon mutalaqon tawaro yatawaro tawariyan wa mutawaran fahuwa mutawari wa dzaka mutawaron tawaro tatawaro mutawaron mutawaron wa yatadawa tadawiyan wa mutadawan fahuwa mutadawin wa dzaka mutadawan tadawa la tatadawa mutadawan mutadawan ta'anafa yata'anafu ta'anufan wa muta'anafan fahuwa muta'anifun wa dzaka muta'anafun ta'anaf la tata'anaf muta'anafun muta'anafun tasa'ala yatasa'alu tasa'ulan wa mutasa'alan fahuwa mutasa'ilun wa dzaka mutasa'alun tasa'al tatasa'al mutasa'alun mutasa'alun tamala ayatamala utamalu'an fahuwa mutamali'un wa dzaka mutamala tamala la tatamala mutamala'un mutamala'un Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang udah puasa? Siapa yang puasa? Lalu cuma bertiga, lu puasa aja kagak. Jawab salam, lu gak puasa? Yuk. Badan segede itu ya Allah, yuk. Masa kalah sama Andre? Lu gak puasa kok. Lu, payah lu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, tadi udah baca Al-Waqiah berapa kali tadi? Terus ditambahin wallahul ladzi itu ya. Nanti ditambahin tambahin ayat bismillahirrahmanirrahim. Ntar saya tulis semuanya kudu apal. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ngerti kan? Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Berapal gak? Innahu, ikutin nih. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Nah itu kalian lihat di surah An-Naml ada. Nah itu, nanti tambahin itu wiridanya. Kalau enggak mulai ntar malam kita zikir bareng-bareng itu. 4444. Kuat. Ya kuat orang bareng-bareng kok. Ya paling seorang 500 juga udah selesai. Oke, sekarang kita lanjut halaman 10 yang watakulu bi'sar rajulu zaitun itu ya. Oke. Kemarin apa namanya nikmah udah, sekarang contohnya bisa, yaitu dua lafadz yang termasuk kategori fi'il madhi tapi lemah dalam kefi'ilannya. Watakulu, dan berkata siapa kamu dalam memberi contoh bisa, berkata begini, bi'sar rajulu zaitun. Awas jangan salah mentarkibnya. Bisa itu seburuk-buruknya siapa, ar-rajulu atau seburuk-buruk, sejelek-jelek siapa, ar-rajulu rajul seorang laki-laki, zaitun bermula zaid. Nah itu dalam tarkib bisanya itu khobar muqaddam, rajulnya fa'il. Nah kalau fa'il kan berarti menandakan kalau bisa itu adalah fi'il. Loh gitu loh. Kan kemarin pembahasannya begitu. Wa minhu ni'ma wa bisa. Di antara fi'il madhi itu adalah ni'ma dan bisa. Nyambung nih. Kan hampir seminggu nih enggak ngaji kawakib kan. Zaitun bermula zaid. Nah zaitun itu mubtada. Kalau dikaitkan dengan bisanya khobar, nyambung no? Berarti kan Nur. Ini si Aplah kemana? Nur, panggil suruh cepetan. Saya nyuruh. Oh, begitu ngajinya. Udah dibilangin libur. Saya isi asar, kalau jujur nggak bisa. Jadi kudu perhatian bener. Nah kembali ke pembahasan. Kalau bisa itu kan kemarin disebutkan itu kan kaitannya mahsus bidzammi. Nah zaitun itu di situ selain sebagai mubtada maka dia adalah mahsus bidzammi, ngerti? Yang dikhususkan dengan dicela. Zaid adalah sejelek-jelek laki-laki. Loh, itu maksudnya. Ngerti?
itu maksus bidzammi. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya bi'sar rajulu Zaidun. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya bi'sar rajulu Zaidun. Bi'sa itu bermula bi'sa. Fi'lun madhin itu fi'il madhi. Lafadz bi'sa min af'alidz dzammi, dari fi'il dzam. Maksudnya dzam adalah mencela. Maka kan ada, kalau dalam ilmu akhlak ada sifat mahmudah, ada sifat madmumah. Dzammun itu dzamma itu. Ar-rajulu, awas, ar-rajulu bermula lafadz ar-rajul itu gak trouble. Sambil diperhatikan, admin main cungkring doang nih. Zaidun bermula ar-rajulu bermula lafadz ar-rajul, fa'ilun itu sebagai fa'il. Jadi bi'sa fi'il, rajulnya ar-rajulnya fa'il. Wa jumlatul fi'li dan bermula jumlahnya fi'il, wal fa'ili dan fa'il yaitu bi'sar rajul. Khobarun muqaddamun itu khobar yang didahulukan. Wa zaidun dan bermula lafadz zaidun tadi udah saya terangin. Mubtadaun itu mubtada, muakhirun yang diakhirkan, makhsusun itu yang dikhususkan, bidzammi dengan dicela. Kan udah saya jelaskan tadi. Wa in syi'ta, nah ini pilihan yang lain. Dan jika menghendaki siapa kamu, a'rabta maka mengi'rabi siapa kamu, Zaidun khobarun. Oh, Zaidun khobaru mubtada'in. Mana Nur? Apa? Zaidun bermula Zaid. Khobaru mubtada'in itu khobarnya mubtada, mahdzufin yang dibuang. Wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula takdirnya mubtada mahdzuf. Huwa Zaidun itu lafadz huwa Zaidun. Huwa bermula orang yang dicela, nah itu maksus bidzammi. Zaidun itu Zaid. Watakulu dan udah saya rasa jelas. Jadi gini, perhatikan nih, saya ulangin, saya tulis biar nyambung. Bi'sar rajulu Zaidun. Diperhatikan. Bi'sa khobar. Namanya khobar muqaddam. Bi'sa fi'il, ar-rajul fa'il. Nah, opsi yang pertama, lu jangan ulang-ulangin lagi begitu, plah, ngerti? Ini terakhir gua ngasih tahu lu nih. Ar-rajul mubtada, diperhatikan. Ntar gua selesaikan habis ngaji mah, nggak mau gua begitu mah. Ini yang simpel, gampang. Ada pilihan Zaidun, ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, Zaidun tetap Zaidun, tapi Zaidun khobar. Mana mubtadanya? Lafadz huwa yang dibuang. Kan timbul pertanyaan. Terus huwa kemana marji' domirnya? Maka huwa di sini, ini kan katanya bisa kan berarti maksus bidzammi. Nah, huwa bermula madmum, gitu aja. Apa itu madmum? Orang yang dicela. Karena ini kaitannya maksus bil madhi kalau nikma dan bidzammi kalau bisa. Ngerti? Ya, supaya kalian ngerti jelunturungannya kemana, jelentreannya kemana. Begitu. Oke. Watakulu dan berkata siapa kamu fi i'rabima dalam i'rabnya nikma dan bisa, dakhalat yang masuk alaihi atas ma, apa ta'ut ta'nisi tak ta'nis, kamu takulu mislama dengan seperti ucapan contoh kulta yang berkata siapa kamu fi i'rabil misalaini
dalam i'rabnya dua contoh al-madhkuraini yang telah disebutkan. Ghairu annaka, tetapi sesungguhnya kamu atau selain sesungguhnya kamu, takulu itu berkata siapa kamu, nikma itu belum dicontohkan, nanti perhatikan kalau saya contohin, di situ nggak ada contohnya. Nikma bermula nikma itu fi'lun madin, fi'il madhi. Wa ta'u dan bermula taknya alamatut ta'nisi itu alamat ta'nis, alamat perempuan. Fa in qaddamta, maka jika mendahulukan siapa kamu al-makhsuso pada lafaz yang dikhususkan, bidhammi dengan memuji awil madhi, bidhammi dengan mencela awil madhi atau mencela, memuji, bi an kulta, gambarannya bahwa berkata siapa kamu Zaidun bi'sar rajulu, pada lafaz Zaidun bi'sar rajulu, au Zaidun ni'mar rajulu. Kalau Zaidun bi'sar rajul berarti maksus bidhammi. Kalau Zaidun ni'mar rajulu berarti maksus bil madhi. Fatarfa'u, maka membaca rofa siapa kamu Zaidun i'rab hikayah pada lafaz Zaidun bil ibtidai dengan ibtida permulaan kalam. Wa jumlatu ni'mar rajulu, dan bermula jumlahnya lafaz ni'mar rajulu khobaruhu itu khobarnya mubtada. Wa rajul, dan bermula lafaz rajul khina idzin ketika ini fi maudhi'il mudmari itu dalam tempat mudmar isim dhamir al-aid yang kembali ala Zaidun atas lafaz Zaidun. Kalau i'rab hikayah ala Zaidin atas lafaz Zaid kalau normal. Walakinnahu, dan tetapinya mudmar, ja'a itu datang apa mudmar mudhiran hale berupa isim dohir. Fa in ja'a, maka jika datang ba'dahuma setelah nikma dan bisa apa nakiratun isim nakiroh, kulta maka berkata siapa kamu nikma rojulan Zaidun. Awas, ini sulit. Nikma itu sebaik-baiknya, apanya rojulan, awas tarkibnya yang benar, tamyiz itu. Apanya rojulan laki-lakinya Zaidun bermula Zaid. Wa bi'sa rojulan Zaidun, dan lafaz bi'sa rojulan Zaidun. Bi'sa bermula seburuk-buruk, apanya rojulan laki-lakinya Zaidun bermula Zaid. Binas bin nakiroti, dengan membaca nasab isim nakiro yaitu lafaz rojulan alat tamyizi atas tamyiz. Wa fi ni'ma wa bi'sa, wa fi ni'ma dan itu dalam nikma, wa bi'sa dan bi'sa, domirun bermula terdapat domir, marfu'un yang dibaca rofa, fa'ilun itu sebagai fa'il, bi ni'ma wa bi'sa dengan nikma dan bi'sa, wa huwa dan bermula fa'il itu aidun kembali, ala rojulan atas lafaz rojulan al mansubi, awas itu sifatnya arojul tapi rojulnya hikayah. Wa takdiru ni'mar rajulu rajulan Zaidun. Wa takdiru dan bermula takdirnya itu ni'mar rajulu sebaik-baiknya siapa ar-rajulu laki-laki, apanya rajulan laki-lakinya Zaidun bermula Zaid. Ini jelimet nih, cuman kalau nggak ngebut ya nggak kelar-kelar. Udah segitu dulu, perhatikan. Nih, kemarin kasih contoh. Ini belum ditulis. Kemarin nikmar rajulu, jangan meleng lo. Nikmar rajulu Zaidun. Kalau yang bisa ya bi'sar rajulu Zaidun. Tadi udah dibahas. Nikmah. Ya ini kan yang dibahas kan ini udah kelewat kemarin. Berarti kan yang barusan dibahas ini, kemarin belum dibahas. Rajul fa'il, jumlahnya nikmah sama ar-rajul khobar
muqaddam. Zaidunnya mubtada. Nama lain selain zaidun sebagai mubtada, kalau kaitannya nikmah, zaidun disebut maksus bil madhi, yang dikhususkan dengan dipuji. Kalau bisa maksus bil zammi. Ingat, perhatikan, udah connect nih. Nah, yang tadi belum saya jelaskan, mana tadi? Watakulu fi i'rabi ma dakhalat alaihi ta'ut ta'nis mithlama qulta fi i'rabil mitsalaini. Diperhatikan. Ini kan nikmah dan bisa yang fa'ilnya mudzakkar. Nyambung. Kalau nikmah dan bisa fa'ilnya muannas, ya nikmah dan bisa dimuannaskan. Di situ nggak ada contoh. Maka saya tekankan dan saya minta perhatian dari kalian. Lah terus bagaimana? Nih, perhatikan. Nikmat al-mar'atu Hindun umpamanya. Ini nikmat. Kalau dibaca langsung, nikmatil mar'atu Hindun. Itu sebaik-baik siapa al-mar'atu perempuan, Hindun bermula. Hindun maksudnya fa'ilnya mu'annas yang tadinya nikmah dan bisa mudzakkar dimu'annaskan pakai ta. Nyambung. Karena di situ nggak ada contohnya. Ini kalau maksus bil madhi, kalau maksus bil dhammi ya bi'sat. Tuh. Bi'sat asalnya. Umpamanya di sini al-mar'atu, ya ini til Hindun, ya sama baik. Itu loh maksudnya. Kaitannya watakulu. Gimana tadi? Watakulu fi i'rabi ma dakhalat alaihi, itu kan. Udah nyambung nih. Nah, yang berikutnya lagi, ghairu annaka taqulu fi ni'ma wa bisa fi'lun madin fatta wa lam ta'nis. Sudah jelas itu. Nikmah yang i'rabnya sama yang ini. Jelas? Fi'il fa'il. Jumlahnya fi'il fa'il khobar muqaddam. Hindun mubtada maksus bil madhi yang atas. Kalau yang bawah sama ini maksus bil dhammi. Nyambung? Nah, ini belum selesai. Yang berikutnya lagi ini udah selesai maksudnya, cuman bawahnya poinnya lain. Maka perhatikan, ini dua contoh berbeda. Nah, ini contoh yang berikutnya nih yang mau dibahas. Itu terdapat perbedaan pemahaman. Mana tadi? Fa'in qaddam tal makhsusa bidzammi awil madhi bi angkulta zaidun bi'sar rajulu au zaidun ni'mar rajulu fatarfa'u zaidun bil ibtida wa jumlatu ni'mar rajulu khobaruhu wa rajul khina idzin fi maudhi'il mudmar al aid ala zaidun boleh lakinnau ja'a mudhiron. Segitu dulu, perhatikan. Ini sulit. Ya. Pokoknya bab nikmah dan bisa itu terdapat banyak pemahaman. Andai kan ini kan redaksinya begini. Nikmar rajulu zaidun. Zaidunnya paling belakang. Ini redaksi bisa dibalik. Zaidunnya duluan. Begitu juga di sini. Hindunnya bisa duluan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, bagaimana cara mentarkib? Diperhatikan jangan meleng. Nih, saya tulis di sini. Ini banyak contoh-contoh, jangan meleng. Nah, contohnya begini, ini saya bikin di sini. Zaidun ni'mar rajulu. Zaidun bermula zaid, nikmah itu sebaik-baik siapa ar-rajulu, laki-lakinya. Tuh. Di sini mubtada, di sini khobar. Ya mubtada yang normal didahulukan. Kalau ini tadi kan redaksinya nikmar rajulu zaid. Kan ini.
Jelas maksudnya? Nah, ada dua redaksi. Akan timbul permasalahan. Ni'ma ar-rajulu. Ngerti? Ini harusnya ar-rajul itu berupa dhamir, tapi didhahirkan. Jelas? Itu harusnya Zaidun ni'ma ar-rajul aihuwa. Oh gitu loh. Ngerti no? Loh, itu yang dimaksud tadi. Warrajul khina idzin fi maudhi'il mudmar al-aid ala Zaidin walakinnahu ja'a mudhirun. Tuh. Jelas? Contoh yang berikutnya, jangan meleng. Fa in jaa ba'dahuma nakiratun qulta ni'ma rajulan zaidun wa bi'sa rajulan zaidun binasbin nakirati ala tamyiz. Diperhatikan. Ini kan zaidun ni'ma, kan tinggal kalian rubah. Zaidun biar satu tulis semua, biar bi'sa rajul. Kalau perlu kalian tulis nanti kalau saya ngaji. Ngerti? Nah, ini kan kalau rajul ma'rifat. Ini ma'rifat. Ini mar'ah juga ma'rifat. Perhatikan. Ini contoh semua rajul 6. Ma'rifat semua bukan? Ada alnya. Kalau ada nakirah gimana? Nah, umpamanya apa contoh biar sama situ? Ni'ma rajulan zaidun. Diperhatikan, ini poin yang keempat. Ni'ma rajulan zaidun. Diperhatikan. Nah, cara mentarkibnya, ni'ma itu seburuk-buruk siapa rajul. Oh, ngerti no? Jadi rajulan ini tamyiz. Dari rajul ini muncullah fa'il isim dhamir takdirnya huwa. Huwa kalau dikembalikan ke lafaz rajul. Nyambung? Oh, ada 4 poin yang serius. Nah, kalau lu nggak ngaji lah nggak ngerti. Zaitun tetap mubtada, maksus bil madhi. Ini kalau ni'mah. Lah kalau bisa ya sama, tinggal dirubah. Bisa. Apanya rajulan? Zaitun. Nih, ini 1 poin. Ini 1 poin, ya kan? Lah ini 1 poin, ini juga sama. Ada 4 permasalahan. Nah, belum yang kemarin. Nah, ini harus dikuasai. Nah, disitulah ilmu nahwu berperan. Tuh. Jangan belajar nikmah dan bisa saja nggak paham. Begitu loh. Maka ngaji nahwu harus serius. Harus rajin deres, harus rajin mutolaah. Ngaji ya nggak boleh telat macam kayak tadi itu. Yang namanya kalian ngaji itu harus menyiapkan diri sebelum guru datang, ya lu udah datang duluan. Itu adab namanya. Ngerti pelah-pelah? Ngerti gak? Jangan udah dikasih fasilitas gratis masih nggak tahu diri. Ngaji aja masih harus dibangunin. Lah itu kacau namanya. Itu namanya udah miskin nggak tahu diri. Bukan ngatain, memang harus seperti itu. Ketegasan. Paham kan? Loh. Orang kaya sekalipun gitu loh. Adabnya santri harus datang sebelum guru. Lah kan begitu. Berlaku untuk umum. Ini bukan masalah kaya atau miskin, tapi masalah adab. Oke, lanjut. Nah, ini lain poin lagi. Ini kan baru 4 nih. Ini kelima. Wa idza kana fa'iluhuma muannasan fa in syi'ta alhaqta bihima ta'at ta'nis nahwu ni'matil mar'atu hindun wa bi'sal mar'ati hammalatul hatab. Wa idza kana, nah ini kontroversi. Dan apabila ada apa fa'iluhuma, fa'ilnya ni'mah dan bi'sa
ada itu mu'annasan mu'annas. Jawabnya idza ditafsil, dirinci. Fa in syi'ta, maka jika menghendaki siapa kamu, al-haqta, maka menjumpai, menemukan siapa kamu, bihima dengan nikma dan bisa, ta'at ta'nisi, pada tak ta'nis. Nahu nikmat al-mar'atu Hindun, itu sebaik-baik siapa al-mar'atu perempuan, Hindun bermula Hindun. Wa bi'sat al-mar'atu hammalatul hatab. Padahal udah itu kan sebenarnya di atasnya tadi. Wa bi'sat, dan itu seburuk-buruknya siapa al-mar'atu perempuan, hammalatul hatabi, bermula perempuan yang memikul kayu bakar. Siapa? Yang kemarin udah dibahas. Ya istrinya Abu Lahab. Wa mro'atuhu hammalatal hatab. Bukan yang udah ini kemarin? Belum. Kemarin perasaan udah dibahas itu. Istrinya Abu Lahab. Wa minhu, dan itu diantara bertemu dengan tak tanis, ilhaqut tak tanis, qaulus syairi, bermula ucapannya penyair. Nikmat jazaa'ul muttaqinal jannatu darul amani wal muna wal minnati. Nikmat itu ada tak tanis, itu sebaik-baiknya apa al jannatu surga, asalnya begitu. Jazaa'ul muttaqina, bermula balasannya orang-orang yang bertakwa. Nikmatil jan, asalnya begitu, cuman karena syair jadi al jannahnya dibelakangkan. Nikmat jazaul muttaqinal jannatu. Apa itu darul muttaqin atau al jannatu? Darul amani, yaitu negeri yang diidam-idamkan. Wal muna, dan yang diharapkan. Wal minnatu, dan pemberian. Nah, itu nikma dan bisa, dua-duanya ada tak nis. Nyambung? Kan tadi udah dibahas yang ini. Nyambung? Lah kok kenapa sih kok tak nis? Loh, kan kaitannya nikma dan bisa itu dalam kerangka kategori masuk dalam fi'il madhi. Sementara fi'il madhi itu cirinya kan diantaranya kemasukan tak nis atau bertemu dengan tak nis sakinah, gitu loh. Ingat kan? Itu dibahas panjang lebar dalam kawakib. Nah itu yang ketemu tak. Wa in syi'ta, dan jika menghendaki siapa kamu, hadafta, maka membuang siapa kamu, membuang tak maksudnya huma pada nikmat dan bisa. Li'anna huma, karena sesungguhnya nikmat dan bisa. Oh iyalah, li'annahuma, karena sesungguhnya nikmat dan bisa itu ada lamma gitu ya. Apaan? Lam yatasarrafa. Itu enggak, itu salah nulis itu. 5 itu. Lam yatasarrafa, kurungin aja. Lam yatasarrafa itu tidak ketasrif apa nikmat dan bisa. Ajazu, membolehkan siapa ulama-ulama nahwu fihima, di dalam nikmat dan bisa yang bertemu, yaitu at-tadzkira, pada memudzakarkan. Tadzkir kan zakkara yuzakkiru tadzkiron. Maksudnya apa tadzkir? Memudzakarkan. Bisa juga tadzkir mengingatkan. Wa dzakir, kan itu berarti memberi peringatan. Cuman konteksnya ilmu nahwu tadzkir yang memudzakarkan. Wa ta'nisa, dan memuannaskan. Qala telah berpendapat siapa Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik, Abdullah bin Malik, fil khulasati, di dalam kitab ringkasan, al-alfiyati, yaitu alfiyah, wal khadfu fi ni'mal fatatus tuhsanu.
wal hadfu dan bermula membuang tak fi nikma dalam contoh nikmal fatatu dalam contoh nikma itu sebaik-baik siapa al fatatu pemudi hindun umpamanya bermula hindun itu istahsanu kalau enggak ya wal hadfi nikmal fatatu istahsanu itu menghitung bagus siapa ulama nahwu. Jadi gini, ya dalam contoh ini nikmat almar'atu hindun. Kan tadi yang komentar yang paling atas yang sebelumnya watakulu fi robima dakholat ali ta'ut ta'nis mislama qulta fi robil misalil madhkurain. Gitu kan? Kan tadi gitu dijelaskan kalau fa'ilnya berupa mu'annas maka nikma dan bisa boleh dikasih tak. Ngerti? Namun itu enggak pemberian yang baku. Kak, nah ini bedanya nikma dan bisa. Karena nikma dan bisa itu lemah dalam kefiilannya. Buktinya lemah yang kemarin di atas halaman 10 paling atas dulu. Buktinya nikma dan bisa kan enggak bisa ditasrif. Nikma kemudian ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amarnya, kan nggak ada. Beda dengan fi'il yang lain. Doroba umpamanya. Doroba yadribu idrib. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Nikma dan bisa hanya ada fi'il madhi. Artinya nikma dan bisa fi'il. Tapi dalam kefi'ilannya lemah. Karena kefi'ilannya lemah dalam nikma dan bisa, walaupun fa'ilnya berupa mu'annas, boleh nikmat almar'atu hindun, boleh bi'satil mar'atu hindun, boleh juga yang ini. Udah sini aja nggak apa-apa, biar nyambung. Boleh juga begini. Nikmal mar'atu hindun. Boleh bi'sal mar'atu hindun. Jadi ini boleh pakai tak, nih. Boleh tanpa tak. Nyambung. 5 poin berarti. Nah, ini kan 2 poin ini. Oke ya. Loh di situ lo kerennya nahwu. Kan begitu. Jadi nggak usah marah-marah kalau ada redaksi yang berbeda. Li'anna qasdal jinsi fihi bayyinun. Li'anna qasdal jinsi karena sesungguhnya menuju jenis fihi di dalam contoh ya fihi di dalam masing-masing dari nikma dan bisa bayyinun harokatin. Ntar lo yang baca senok bayina lagi. Lu puyeng ngartiinnya. Bayyinun itu pertelo, jelas, nyata, nyoto, diantak. Nah, waqad sumi'a dan betul-betul telah didengar min ba'dil arabi dari sebagian orang Arab apa dukhulu harfil jarri. Udah lain poin ini. Masuknya huruf jar alaihima atas nikma dan bisa. Kaqauli ba'dihim seperti ucapan sebagian orang Arab waqad busyira yambutu wallahi ma hiya bini'mal walad. Waqad busyira dan betul-betul telah diberi kabar gembira siapa fulan yambutu yang yambutu yang tumbuh siapa fulan wallahi demi Allah mahia tidaklah bermula itu perempuan binikmal walad itu begitu ya, itu sebaik-baik walad. Kok itu iya gitu ya no? Nggak ada yang huwa. Orang walad kok huwa iya gitu loh. Orang dikasih anak seneng apa enggak? Seneng.
Maka seneng itu bisyarah. Oh, ngerti? Coba ingat ayat pembunuhan anak-anak perempuan yang saat dilahirkan. Wa idza, dalam ayat wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan fa huwa kadzim. Orang yang mendapat anugerah berupa kelahiran anak itu pasti senang. Maka redaksi ayat yang terjadi dalam Al-Qur'an sekalipun dan termasuk dalam bahasa Arab keseharian itu busyira. Maksudnya diberi kabar gembira. Nah ini waqad busyira yambutu wallahi ma hiya bini'mal walad. Itu nikmah yang menjadi contoh itu. Binikmah dijerkan apa bukan? Dijerkan pakai huruf jer bi. Ini juga menandakan kelemahan yang ada pada nikmah dan bisa. Kaitannya disebut fi'il. Fi'il sih fi'il. Tapi lemah. Ini alasan yang kedua. Gitu loh maksudnya. Nyambung nggak? Contoh yang lain, yang nikmah itu nikmah bisa dibaca jer. Wa qaulil akhari, dan seperti ucapan sebagian yang lain. Nikmat sairu ala bi'sil airi. Nikmat sairu bermula seburuk-buruk perjalanan itu ala bi'sil airi, atas seburuk-buruk unta. Nah itu berarti kan ala bi'si itu bisa, ngerti kan? Kemasukan jer ala. Nah, pendapat ini wa ujiba, dan dijawab apa anhu dari ini pertanyaan, ini permasalahan, apa bi anna harfal jarri, dengan sesungguhnya huruf jer yang masuk pada nikmah dan bisa, fil hakikati, dalam hakikatnya itu innama dakhala, bahwasannya masuk apa huruf jer alasmin, atas isim mahdhufin yang dibuang. Wat takdiru, dan bermula kira-kiranya mahia biwaladin makulin fihi nikmal walad. Mahia tidaklah bermula bayi, biwaladin itu anak, makulin yang dikatakan fi dalam walad apa nikmal walad, sebaik-baik anak. Itu ada yang membantah seperti itu. Wa ni'mas sairu ala ghairi makulin fihi bi'sal iru. Wa ni'mas sairu, dan wa ni'mah, dan itu sebaik-baik apa asairu perjalanan, ala ghairi makulin, itu atas yang tidak dikatakan fi dalam nikmat sairu bi'sal iru, apa lafad bi'sal iru, seburuk-buruk kendaraan. Udah segitu dulu dah. Walaisa wa asa, belum 1 jam ya. Berapa menit? Jan? Ya udah 43, soalnya tanggung. Itu kan nanti biar ini, yang jelas saya udah nggak nahan kencing. Karena saya lagi kencing batu angot ini, makanya pinggang sakit terus ini. Oke ya, kita lanjut. Nanti pada maghrib kita tutup bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.